بلغ قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا bikin kue dari keju. Cakep. Ya, semangat kayaknya nih. Jawabnya udah kemana tuh? Bu, semangat enggak Bu? Bikin kue dari keju. Bikin yang anget-anget. Ini kita tarawih, tentunya sudah malam ke-23. Mudah-mudahan jamaahnya tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul Ramadan syahrul siyam syahrul qiyam syahrul mubarak. Unzila fihil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyil habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Dijawabnya pada kemana nih? Malam ke-23 tarawih udah tinggal berapa hari lagi, jemaahnya alhamdulillah mengalami kemajuan. Benar nggak kemajuan? Kemajuan sholatnya bukan orangnya. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bil khusus ketua pengurus DKM Masjid Jami Al-Falah Bapak Muhammad Taufik, Bapak Kamaluddin dan yang lainnya. Yang sama-sama kita hormati orang tua kita, Bapak Haji Muhammad Ali, kemudian guru kita Bapak Ustaz Haji Hanafi, dan juga para jamaah yang hadir malam hari ini. Bapak Ibu hadirin jamaah salat tarawih yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah malam hari ini tanpa terasa ibadah perjalanan sholat tarawih kita di bulan Ramadan tahun ini sudah masuk yang namanya malam ke-23. Betul nggak Bu? Bu? Betul nggak Bu? Apaan? Tarawih kita udah malam 23. Mudah-mudahan tarawih kita malam hari ini ada merupakan tarawih malam Lailatul Qadar. Ini yang diharapkan oleh diri kita dan seluruh umat Islam yang pada saat ini melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan.
Salawat dan salam adalah kita haturkan dari bimbingan kita bagi Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga para sahabatnya. Mudah-mudahan kita yang hadir malam hari ini dijadikan umat yang istiqomah daripada ajarannya, sehingga kita berharap akhir daripada kehidupan kita mendapat syafaat rutbah fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal amin. Apa bu? Dipuji dunia kelihatan di balik hordeng. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya ketika sudah akhir daripada yang namanya bulan suci Ramadan, apa yang satu hadis dikatakan? Idza kana min akhir Ramadan maka bisa mewakilkan. Ketika sudah akan akhir yang namanya bulan suci Ramadan, sesungguhnya seluruh alam menangis, langit menangis, bulan menangis, bumi menangis, seluruh apa yang Allah ciptakan di alam ini menangis. Sampai-sampai ditanya baginda Nabi, ya Rasulullah, ada apakah sampai saat ini ketika di akhir Ramadan seluruh alam menangis? Apa katanya? Sesungguhnya ketika akhir daripada Ramadan, maka akan terjadi bencana yang terbesar bagi umat baginda Nabi. Umat apa itu yang terbesar tersebut? Yaitu ditinggalkannya bulan suci Ramadan. Kalau seandainya kita alhamdulillah malam hari ini kita bisa masih duduk di dalam suatu masjid melakukan sholat tarawih, ini sama juga kita menghidupkan sebagian malam di pada bulan suci Ramadan. Dan lebih-lebih ketika ini adalah sudah detik-detik terakhir daripada bulan suci Ramadan. Apa yang detik terakhir? 10 terakhir adalah itu binana kebebasan dari api neraka. Kalau kemarin kita rahmat Allah, yang pertama kita udah lewatin, yang kemudian maghfirah Allah udah kita pun lewatin, yang sedang kita jalani itu pembebasan dari api neraka. Kita nggak tahu bagaimana nanti ketika kehidupan kita, ketika kita sudah dipanggil oleh Allah, maka semuanya kita sekarang hidup di alam dunia. Dunia madratul akhirat, semuanya kehidupan di dunia untuk mencari bekal di akhirat. Kapan lagi kita ketemu yang namanya bulan suci Ramadan? Belum tentu hari-hari tahun depan masih ada. Saya melaksanakan tarawih tahun depan aja. Kali ada orang tua kita sini Haji Muhammad Ali mau jamin jamaah tahun depan bisa tarawih. Mau nggak? Kagak ada jaminan. Maka ketika semuanya pada saat ini diberikan kesempatan itulah kita manfaatkan sebaik mungkin. Ada 3 bagian daripada terakhir daripada bulan suci Ramadan itu. Yang pertama ketika pada terakhir yang bersama-sama kita laksanakan yaitu sholat tarawih dengan mengharapkan yang lain berjumpa dengan malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairun min alfi syahr. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab suci Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Kemudian ditanya, ada apakah sesungguhnya di malam Lailatul Qadar tersebut? Di malam Lailatul Qadar tersebut adalah satu-satu yang Allah berikan yang ganjaran pahala ibadah. Siapapun orang yang pada saat itu berjumpa dengan malam Lailatul Qadar, Allah berikan kebaikan sebanyak 1000 bulan. Kira-kira ibu, ini hari kalau kita sholat tarawih kuat nggak? Kira-kira 23.000. Kuat apa enggak lo? Woi, jangan tidur. 23.000 artinya ketika kita laksanakan sholat tarawih 23 rakaat, maka dilipat gandakan oleh Allah dengan kemuliaan dalam Al-Qadar menjadi 23.000. Apapun semua dilipat gandakan oleh Allah dengan 1000 kebaikan. Inilah yang kita harapkan. Jamaah yang dirahmati dan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika Nabi Allah Musa alaihi salam dia pernah, ya Allah, aku sudah bisa berbicara denganmu setelah berdasarkan langsung kepadamu ya Allah. Tapi apa kata wahai Musa, sesungguhnya nanti akan aku ciptakan yang namanya umat di akhir zaman yang baginda nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ketika engkau berbicara dengan aku, kata Allah, ketika Nabi Musa berbicara kepada Allah, maka di situ masih ada hijab sebanyak 70 hijab yang menghalangi. Tapi nanti ketika akhir zaman, ketika ada umatnya baginda Nabi, dia mau berlapar-lapar, dia mau menahan haus, dia mau memulihkan yang namanya perutnya, dia mau berpecah-pecah yang namanya bibirnya, menahan lapar, menahan haus, menahan segalanya dahaga. Maka itulah ketika dia berdoa, apa yang dimudahkan, aku kabulkan. Tadi kita udah baca ayat yang pertama. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'a falyastajibu wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun. Hai Muhammad, ketika hambaku bertanya tentang aku, maka katakanlah sesungguhnya siapa orang yang berdoa dan bermohon kepadaku, akan aku ijabah permohonannya, asalkan dia mau menjalankan seluruh perintahku dan dia beriman kepadaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang malam hari ini kita lakukan dengan tujuan yang pertama, kita mencari namanya malam Lailatul Qadar. Kemudian yang kedua kita lakukan seperti ini, tentunya kita yang apa? Kita yang beriktikaf di dalam masjid. Ini jamaah kira-kira yang masuk hadir malam hari ini udah niat belum iktikaf? Kan di pintu ada nawaitul anak takibar bihadal masjid. Saya niat ketika masuk kita iktikaf di dalam masjid. Ketika kita niat selama kita masih dalam masjid, apapun yang kita laksanakan semuanya diganjar kebaikan pahala oleh Allah dengan kemuliaan adanya di hari ketiga daripada bulan suci Ramadan. Fase ketiga yang tentunya yang malam hari kita sedang laksanakan, baginda Nabi Muhammad SAW di akhir daripada Ramadan, dia mengikatkan kainnya di perutnya, kemudian dia bangunkan anak keluarganya dalam rangka dia menghidupkan malam suci Ramadan. Dia mengajak anaknya untuk melakukan sholat malam, kemudian dia beriktikaf di dalam masjid. Yang pertama, kenapa baginda Nabi dia mengikatkan kainnya? Artinya ketika pada saat 10 terakhir di Ramadan, baginda Nabi tidak menggauli yang namanya istri-istri. Dia berniat beriktikaf di dalam masjid. Maka sesungguhnya ketika itu istri baginda Nabi, yaitu Siti Aisyah bertanya, ya Rasulullah, apakah boleh aku beriktikaf di dalam masjid? Apa kata Nabi? Boleh. Orang perempuan ibu-ibu boleh beriktikaf di dalam masjid asalkan dengan satu, dia izin daripada suaminya. Ketika dia izin boleh, suaminya boleh. Tetapi sesungguhnya orang perempuan lebih baik beriktikaf di rumahnya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga yang terakhir. Ketika yang terakhir, banyak-banyaklah kita bermohon, bermunajat kepada Allah, banyak-banyaklah kita berdoa kepada Allah. Kenapa? Ketika terakhir bulan Ramadan, tiada doa seorang hamba doanya ditolak oleh Allah dengan kemuliaan daripada bulan suci Ramadan. Maka ketika Siti Aisyah bertanya, ya Rasulullah, bagaimanakah seandainya aku berjumpa dengan malam Lailatul Qadar? Apa kata baginda? Maka engkau ucapkan doa, Allahumma inna aqul karim tuhibbul afwa fa'fu. Allahumma inna aqul karim tuhibbul afwa fa'fu. Allahumma inna aqul karim tuhibbul afwa fa'fu. Ya Allah, engkau yang maha menerima taubat, engkau menerima ampun, maka pada saat ini Allah ampunkanlah dosa-dosaku. Jamaah yang dirahmati dari Allah SWT, itulah tentunya kesempatan kita di malam ke-23 ini. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah di malam 23 ini merupakan malam yang terbaik. Terlebih-lebih ini adalah malam bagian malam-malam ganjil akan terjadinya malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan seluruh yang akan ibadahnya diterima oleh Allah dari malam pertama hingga pada malam hari ini, dan juga diberikan kesempatan oleh Allah bisa beristiqomah, bisa melaksanakan tentunya ibadah di bulan suci Ramadan ini sampai akhir daripada bulan suci Ramadan.
Dan tak lupa kita doakan khusus untuk orang tua kita, keluarga kita, guru-guru kita, atau berpulang rahmatullah. Mudah-mudahan pada malam hari semuanya mendapat hidayah keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kemuliaan bulan suci Ramadan. Kita semua yang hadir malam hari mudah-mudahan disehatkan badan kita, dipanjangkan umur kita, mudahkan segala urusan kita di luar diri kita, dan juga tentu kita berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan peningkatan keimanan dalam diri kita sehingga kita menjadi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang memuji. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jamaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelumnya terima kasih atas kesempatan waktu yang saya sampaikan pada malam hari. Mudah-mudahan bermanfaat untuk diri pribadi dan kita semua yang hadir pada malam hari ini. Ini saja sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.